Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, orang dewasa sering kali menilai miring soal anak. Mereka biasa menjuluki anak-anak dengan sebutan belum berpengalaman atau belum mengerti apa-apa. Di benak orang dewasa, keberadaan anak-anak identik dengan kelemahan, ketidakmampuan berbuat sesuatu, dan karenanya tidak bisa diandalkan. Dalam beberapa hal, penilaian tersebut bisa benar, tapi tidak semua penilaian itu tepat. Ada ciri-ciri lain yang melekat dalam diri anak, yakni ketergantungan kepada orang-orang tua atau dewasa, kejujuran, kesetiaan, dan kepolosannya. Ciri-ciri identik dengan keunikan dan keistimewaan anak. Rupa-rupanya Yesus telah melihat ciri-ciri kedua. Ia mengharapkan para murid-murid pun istimewa karena memiliki ciri-ciri itu. Kerajaan Allah akan dirasakan oleh para muridnya apabila mereka hanya menggantungkan diri mereka kepada Allah. Allah menjadi satu-satunya raja dan pemimpin mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kerajaan Allah juga terbuka bagi para murid apabila mereka hidup dalam kejujuran, kesucian. Yesus kepada para muridnya adalah ajakan kepada kita juga. Marilah kita percayakan hidup kita kepada Allah, hidup suci dan berlaku setia kepadanya. Semoga sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patut setia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.